Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rashid Shiddiq Rifki dengan NIM 2410952009 dari kelompok 13 Praktikum Sistem Kendali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama itu ada diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali bagian utama. Setelah itu ada bagian utama dari diagram blok. Yang pertama ada bentuk anak panah di mana itu merupakan garis sinyal yang berfungsi untuk menggambarkan arah aliran sinyal. Setelah itu ada dalam kotak ada GS itu adalah subsistem atau plan yang berfungsi untuk berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri, seperti fungsi. Setelah itu ada lingkaran dengan seperti tanda silang di tengahnya itu, yaitu summing point atau titik penjumlahan yang berfungsi untuk titik penjumlahan dua sinyal atau lebih. Setelah itu ada seperti itu huruf T atau percabangan. Ini merupakan branch point atau titik percabangan, di mana titik percabangan ini merupakan titik percabangan dari dua sinyal atau lebih. Setelah itu ini ada contoh diagram dari blok sistem kendali, di mana di sini kita bisa lihat eh, beberapa bagian-bagian seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu anak panahnya itu garis sinyal, dan dalam peta ini yang ada GS ini merupakan subsistem, dan di sini adalah titik percabangan. Setelah itu di sini adalah penjumlahan, di mana di sini CS merupakan output dan RS merupakan inputnya, dan GS ini merupakan sistemnya. Setelah itu ada hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama ada hubungan seri, di mana di sini bisa kita lihat diagram bloknya eh, seperti pada gambar ini. Maka di sini kita mendapatkan persamaan yaitu untuk mencari X2 sama dengan X1 dikali dengan G1. Dan untuk mencari X3 yaitu X2 dikali dengan G2. Maka dari persamaan itu kita substitusi persamaan satu ke persamaan 2. Maka didapatkan X3 sama dengan X1 dikali G1 dikali dengan G2. Setelah itu ada hubungan paralel. Dimana bisa kita lihat di sini rangkaiannya tersusun secara paralel. Di sini kita mendapatkan untuk mencari X2 sama dengan X1 dikali G1 dan juga untuk mencari X3 yaitu X1 dikali dengan G2. Setelah itu di sini ada titik penjumlahan untuk mencari outputnya, maka di sini eh, kita mendapatkan untuk persamaan X4 sama dengan X2 dikurang dengan X3, di mana tadi X2 sama dengan X1 dikali G1 dikurang dengan untuk mencari X3 yaitu X1 dikali G2. Maka X4 sama dengan X1 dikali dalam kurung G1 dikali G2. Setelah itu ada modifikasi diagram blok. Yang pertama ada pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Di mana bisa kita lihat pada diagram blok ini, eh, pada bagian ini titik percabangannya terjadi dari sebelum sistem G ini, dan setelah itu dirubah menjadi titik percabangannya berada setelah dari sistem. Maka di sini kita mendapatkan persamaan X1 sama dengan X1 dikali G dikali A, dan A sama dengan 1/G. Setelah itu ada pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Di mana di sini kita bisa lihat pada gambar, di sini percabangannya terjadi setelah sistem, setelah itu dirubah menjadi percabangannya dirubah menjadi sebelum sistem. Maka di sini didapatkan persamaan X1 dikali A sama dengan X1 dikali G, dan A sama dengan G. Eh, Setelah itu ada pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Di mana kita bisa lihat di diagram bloknya ini, titik penjumlahannya itu pada gambar ini terjadi dari sebelum sistem. Setelah itu diubah menjadi setelah sistem. Maka di sini kita bisa dapat pada gambar ini X3-nya sama dengan X1 dikurang X2 dikali G. Karena pada titik penjumlahan ini X2 itu masuk dari sisi negatif, maka jadinya X1 kurang X2 dikali G. Setelah itu X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Itulah persamaan satunya. Setelah itu
eh Untuk persamaan 2 X3 pada gambar ini X3 sama dengan X1 X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Inilah persamaan duanya. Maka dari persamaan satu dan persamaan 2 itu kita dapatkan X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Maka G sama dengan A. Setelah itu, pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Di mana kita lihat pada diagram blok ini, eh, titik penjumlahan pada gambar ini terjadi setelah sistem. Setelah itu dirubah menjadi sebelum sistem. Maka di sini kita dapat persamaan X3 sama dengan X1 dikali G dikurang dengan X2. Setelah itu, setelah dirubah, maka kita dapat persamaannya X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali dengan G. Dari persamaan satu dan persamaan 2 ini kita bisa dapat X1 dikali G dikurang X2 sama dengan X1 kurang X2 dikali A dalam kurung dikali G. Setelah itu X1 dikali G dikurang X2 sama dengan X1 kali G dikurang X2 kali A kali G. Maka X2 kali A kali G sama dengan X2 dan A sama dengan 1/G. Di mana di sini saya dapat menyimpulkan untuk hubungan seri, jika blok terhubung berurutan, maka fungsi alih totalnya adalah hasil perkalian antara blok G1 dikali G2. Sedangkan untuk hubungan paralel, jika blok terhubung sejajar ke samping poin, hasilnya adalah penjumlahan atau pengurangan antar blok. Jadi G1 kurang kurang atau tambah G2. Setelah itu pada modifikasi pergeseran, untuk menggeser titik percabangan atau titik penjumlahan, baik ke sebelum maupun sesudah sistem memerlukan penambahan blok kompensasi atau A agar nilai sinyal tetap sama atau ekuivalen. Contohnya menggeser titik percabangan dari sebelum ke setelah sistem membutuhkan blok A sama dengan 1/G. Baiklah, setelah itu kita lanjut ke sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Pertama, saya akan membahas sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Umpan balik, subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke input, di mana untuk catatannya, umpan balik atau feedback yaitu subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke input. Di mana di sini kita bisa lihat gambar diagram blok sistem kendali lingkar terbuka, di mana CS sebagai output, RS sebagai input, dan GS sebagai sistemnya. Maka didapatkan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka yaitu output dibagi input sama dengan sistemnya, atau keluaran sistem kendali lingkar terbuka yaitu CS sama dengan RS dikali GS. Setelah itu ada sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Diagram blok sistem kendali lingkar tertutup bisa kita lihat seperti pada gambar, di mana di sini kita bisa mendapatkan persamaannya yaitu CS sama dengan ES dikali dengan GS, itu persamaan satu. Setelah itu untuk mencari ES sama dengan RS dikurang BS. Setelah itu untuk mencari BS sama dengan CS dikali dengan HS. Lalu kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, maka didapatkan ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Itu untuk persamaan 4. Setelah itu kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan satu, maka didapat CS sama dengan dalam kurung RS dikurang CS dikali HS, tutup kurung dikali dengan GS. Setelah itu, eh, pada persamaan CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikali GS, maka kita distribusikan GS hingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Maka kita pindahkan CS, HS, dan GS ke ruas kiri. Maka bisa kita dapat CS tambah CS dikali HS dikali GS sama dengan RS dikali GS.
Setelah itu kita kelompokkan ruas kiri berdasarkan faktor sejenis yaitu CS sehingga dikali 1 ditambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Setelah itu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 ditambah GS dikali HS ke ruas kanan. Maka kita dapat fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup yaitu CS per RS sama dengan GS dibagi 1 ditambah GS dikali HS. Dan untuk keluaran sistem kendali lingkar tertutup, CS sama dengan GS dibagi 1 ditambah GS dikali HS dikali dengan RS. Setelah itu, perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Untuk kriteria kestabilan dan ketelitian, sistem kendali lingkar terbuka itu kurang stabil dan teliti, sedangkan lingkar tertutup itu lebih stabil dan teliti. Untuk kriteria kemudahan pembuatan, lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat, sedangkan lingkar tertutup lebih susah dibuat. Untuk kriteria umpan balik, sistem kendali lingkar terbuka itu tidak ada, sedangkan untuk lingkar tertutup itu ada. Sedangkan untuk biaya pembuatannya, sistem kendali lingkar terbuka itu murah dan lingkar tertutup itu mahal. Setelah itu kita masuk ke konstanta pengali atau KP, di mana konstanta pengali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Di mana kita bisa lihat di sini diagram blok lingkar terbuka dengan konstanta pengali. Maka dari gambar ini kita bisa mendapatkan fungsi alihnya yaitu CS dibagi RS sama dengan KP dikali dengan GS. Dari persamaan fungsi alih ini, sistem kendali lingkar terbuka terlihat bahwa konstanta pengali KP berfungsi sebagai pengali yang akan menguatkan nilai keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Setelah itu eh, ada di sini gambar diagram blok lingkar tertutup dengan konstanta pengali. Maka di sini kita bisa mendapatkan fungsi alihnya CS dibagi RS sama dengan KP dikali GS dibagi 1 tambah KP dikali GS dikali HS. Setelah itu ada yang pengendali pengendali proporsional integral derivatif atau PID, di mana sistem pengendali atau PID proporsional integral derivatif yaitu merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri. Pengendali PID terdiri dari 3 komponen pengendali yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Yang pertama yaitu ada pengendali proporsional. Pengendali proporsional ini digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output yang sebanding dengan input, di mana kita bisa lihat gambar diagram blok lingkar kontrol proporsional. Setelah itu, eh, controller ini bekerja berdasarkan error atau UT sama dengan KP dikali ET. Artinya, sinyal kontrol UT itu tergantung dari errornya atau ET dikalikan dengan konstanta KP. Di mana di sini pengaruh pengendali P saat kondisi KP diperkecil, maka respons sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Ketika KP diperbesar, respons sistem akan semakin cepat dan rest time akan semakin meningkat. Sedangkan pada kondisi KP terlalu besar, maka respons sistem tidak stabil atau terjadi overshoot atau osilasi terlihat jelas. Jadi untuk catatannya, nilai KP dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Setelah itu yang kedua ada pengendali integral, di mana ini digunakan untuk menghilangkan steady state error, sehingga menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Di mana di sini kita bisa lihat gambar diagram bloknya, maka nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, atau DUT per DT sama dengan KI dikali ET. Integralkan kedua ruas, maka didapatkan UT sama dengan KI dikali integral 0 sampai T dikali ET DT. Dalam domain Laplace, maka diubah menjadi US per ES sama dengan KI per S. Di mana pengaruh pengendali integral ini, ketika kondisi sistem diberikan KI, maka respons sistem akan semakin lambat. Ketika sistem diberikan KI, sinyal ESS sama dengan nol, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Ketika sistem diberi KI, sinyal ESS tidak sama dengan nol, maka output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Dan ketika kondisi KI sangat besar, maka semakin cepat error hilang tetapi osilasinya meningkat. Setelah itu yang ketiga ada pengendali derivatif, digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input.
tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Di sini kita bisa lihat gambar diagram bloknya. Maka sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error UT sama dengan KI dikali DET per DT. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KD dikali S. Setelah itu ada pengaruh pengendali D. Ketika sistem diberi KD, maka tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Ketika sistem diberi KD dan nilai error berubah terhadap waktu, maka output tergantung dengan nilai KD dan laju perubahan error. Ketika KD-nya ditingkatkan, maka stabilitas meningkat dan overshoot-nya berkurang. Untuk catatan, kerja kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada controller lainnya. Setelah itu yang keempat ada pengendali proporsional integral. Ini digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Di sini kita bisa lihat gambar diagram bloknya, maka didapatkan persamaan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T dikali ET DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KP dikali dalam kurung 1 tambah 1 per TI dikali S tutup kurung sama dengan KP 1 ditambah TI dikali S per TI dikali S. Pengaruh pengendali PI ini, ketika sistem diberi pengendali PI, maka respons sistem menjadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai nol, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T dan overshoot-nya tinggi. Untuk catatan, ketika KI lebih besar dari KP, untuk mencegah overshoot berlebihan dan agar ESS menghilang. Setelah itu yang kelima ada pengendali proporsional derivatif. Ini digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Bisa dilihat gambar diagram bloknya, maka didapat persamaan UT sama dengan KP dikali ET tambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TD dikali S. Pengaruh pengendali PD ini, ketika sistem diberi pengendali PD, maka respon sistem menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah dan overshootnya rendah. Untuk catatan, KP lebih besar dari KD untuk merespon sistem dan meredam overshoot. Yang keenam ada pengendali proporsional integral derivatif. Penggabungan pengendali proporsional integral dan derivatif. Kita bisa lihat pada diagram bloknya, maka kita dapat persamaan yaitu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI dikali integral 0 hingga T dikali ET DT ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI merupakan waktu integral dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace-nya dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TI dikali S ditambah TI dikali TD dikali S kuadrat dibagi dengan TIS. Setelah itu, untuk pengaruh pengendali PID ini, sistem diberi pengendali PID, maka pengaruhnya respon transient menjadi lebih baik, ESS-nya hilang, dan overshoot-nya rendah. Setelah itu, maka ini rangkuman pengaruh pengendali proporsional integral derivatif terhadap respon sistem. Ketika pengendalinya itu proporsional, maka restemnya menurunkan, overshootnya meningkatkan, settling time memberi perubahan kecil, dan steady state error menurunkan atau mengurangi. Ketika pengendalinya itu integral, maka restemnya menurunkan, overshoot meningkatkan, settling time meningkatkan, dan steady state errornya mengeliminasi. Ketika pengendalinya derivatif, maka restemnya memberi perubahan kecil, overshootnya menurunkan, settling time menurunkan, dan steady state errornya memberi perubahan kecil. Setelah itu ada beberapa parameter tanggapan peralihan. Yang pertama ada time constant atau TC. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada rise time atau TR, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% hingga 100%, 10% hingga 90%, dan 5% hingga 95% dari nilai akhir. Yang ketiga ada settling time atau TS, yaitu waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yang keempat itu ada delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Setelah itu ada maksimum persen overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state, di mana rumus dari persen MP yaitu
C, CP dikurang C tak hingga dibagi C tak hingga dikali 100%. Setelah itu yang terakhir ada time peak atau TP, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Setelah itu ini ada gambar dari parameter tanggapan peralihan. Lanjut yaitu ada metode penalaran atau tunning PID. Yang pertama ada metode trial and error, yaitu pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respons sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua ada metode Ziegler-Nichols, yaitu eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau yang tidak diketahui, untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respons sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang ketiga ada metode Cohen-Cohn, yaitu mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi memberikan waktu naik atau rise time. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.